aneh ketika ada kelompok yang menolak reformasi Polri. Gibran ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi di pemerintah. Namanya aja Gibran, tapi sesungguhnya yang duduk di kursi itu adalah Jokowi. Mabes Polri yang dipimpin Listio Sigit Prabowo melakukan pembangkangan terhadap Presiden. Listio Sigit Prabowo itu harusnya dicopot. Tapi memang kita tidak bisa berharap dari Jokowi. Karena dia bisa dibilang memang adalah perpanjangan tangan Jokowi di kepolisian. Saya sarankan Kapolri, Jaksa Agung diganti kalau memang nggak mampu membenahi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speaker. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional UNAS Jakarta. Bung Slamet, Ya. 1 tahun sudah pemerintahan. Tidak terasa ya? Tidak terasa, seperti baru sebulan aja ya. Banyak lika-liku, Ya, banyak peristiwa yang terjadi. ya. Walaupun ada sebagian lembaga survei menyatakan 80% masyarakat puas. Iya, iya. Walaupun juga ini menuai pro kontra. Iya, betul. Tapi apapun itu, sekarang pemerintahan sudah berlangsung 1 tahun. Iya. Dan kita melihat banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki. Persis. Janji-janji Prabowo itu masih ada yang belum ditunaikan. Iya. Salah satunya kemarin setelah peristiwa demonstrasi Akbar tuh, Agustus, ada janji Pak Prabowo. Iya. Yaitu ingin membentuk semacam tim reformasi kepolisian. Tapi sampai hari ini itu belum ditunaikan. Betul. Dan masih menimbulkan pro kontra. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena apa? Justru yang duluan membentuk tim itu polisi sendiri, kalangan internal polisi. Menurut Bung Slamet Ginting, apa yang sedang terjadi di kabinet Prabowo ini? Iya. Pertama memang dari tingkat kepuasan publik itu tinggi ya. Iya. Bahkan sampai di atas 83%. Nah, ini yang membuat kepercayaan diri semakin tinggi. Begini aja orang percaya, kan gitu. Saya biasa-biasa aja orang percaya. Jadi ini menunjukkan bahwa di mata banyak warga masyarakat, program-program dan janji politik sudah cukup terasa. Walaupun semuanya belum terrealisasi. Nah, kemudian program unggulan, program makan bergizi gratis, ya, kemudian koperasi desa merah putih, itu contoh kebijakan yang memang selalu dipromosikan oleh Prabowo dengan target menyasar kelompok rentan dan memperkuat ekonomi desa. Nah, tentu bagi warga di kalangan bawah grassroots senang dengan program ini. Kemudian, nah, komitmen terhadap kritik dan evaluasi itu relatif jauh lebih bagus daripada era Jokowi. Walaupun militer, dia buka kritik, dia buka kemudian silakan evaluasi. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo ini terbuka terhadap kritik dan juga kerap melakukan pertemuan-pertemuan terbuka dengan semua kalangan, terutama konsentrasi bidang ekonomi kan, tiba-tiba mengganti Menteri Keuangan yang sepertinya tidak ada Menteri Keuangan yang paling pas selain Sri Mulyani. Nah, dia berani itu. Artinya dia membuka evaluasi kebijakan terhadap stimulus ekonomi misalnya. Juga memang banyak pengamat hukum tata negara, pengamat politik menyuarakan evaluasinya harus serius terhadap tata kelola berbagai program Prabowo yang memang harus dibenahi, seperti MBG, masih ada keracunan dan segala macam, diduga menjadi dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Saya kira itu memang harus diingatkan, karena itu tantangan dan kritik harus kita suarakan termasuk di tempat Abraham Samad ini. Jadi bagaimana tata kelola pengawasan dan program, termasuk yang Bung Abraham Samad katakan, pengawasan terhadap kepolisian. Nah,
Ini tidak berdiri sendiri ketika ada demo 25 Agustus itu. Awalnya adalah demo yang bagi saya misterius sekali. Misteriusnya ada demo yang menolak reformasi Polri. Ya kan aneh-aneh aja kan. Terusnya polisi bilang nggak tahu nih kelompok siapa. Nah, semakin dia bersuara, semakin kita tahu dia ngibul, kan gitu, kira-kira ngibul. Oh, masa nggak tahu sih? Aneh ketika ada kelompok yang menolak reformasi Polri. Padahal kemudian di tanggal 25 itu saya melihat ini nggak jelas nih siapa demonstrannya, apa sasarannya, apa tujuannya. Di situ saja saya sudah mengatakan bahwa ini menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, jadi Agustus dimainkan, polisi sudah tahu bahwa Prabowo kemungkinan akan melakukan reformasi total. Dan itu terbukti pada September itu melantik Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi Polri. Artinya betul-betul Presiden ingin mengendalikan reformasi Polri dari istana, bukan dari tempat lain. Nah, celakanya tidak langsung 1 hari atau apa mengumumkan. Tapi begitu Presiden ke luar negeri, ke Tiongkok kalau nggak salah, tiba-tiba Mabes Polri mengumumkan tim baru. Jadi ini betul-betul sebuah peristiwa politik menurut saya yang akan dicatat di dalam sejarah bahwa Mabes Polri yang dipimpin Listio Sigit Prabowo melakukan pembangkangan terhadap Presiden. Ini betul-betul perlawanan secara klandestan yang dilakukan secara diam-diam. Artinya dengan membentuk tim sendiri, nanti publik akan lihat, ini sudah bekerja kan, loh ini dibentuk juga belum. Terus sehingga apa yang dilakukan ini mendelegitimasi keputusan Presiden. Ini udah kerja loh, terus ini belum kerja. Orang artinya akan melihat tim reformasi dan transformasi yang dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo. Jadi dia bilang nanti kan bahwa kami serius membangun, jadi nggak guna lagi ini. Kan itu bahasa politiknya, betul-betul perlawanan atau pembangkangan. Nah, Presiden Prabowo udah menjawab, yang punya mandat adalah tim dari istana. Sampai sekarang belum dibubarkan. Apalagi kemudian dideklarasikan katanya SK-nya bersamaan dengan pelantikan Ahmad Doviri itu. Nah, jadi menurut saya kalau memang betul-betul 52 personil kepolisian masuk di dalam tim itu, berarti ini ada pengeroyokan di dalam betul-betul sangat kuat sekali, konsolidasi sudah betul-betul dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo yang dalam waktu dekat ini persis 5 tahun menjadi Kapolri, terlama ini. Terlama dalam sejarah ya? Terlama dalam sejarah reformasi. Nah, ini artinya menurut saya Presiden Prabowo harus mengambil tindakan yang berani. Kalau memang tidak ada lagi orang di dalam yang bisa menggantikan Listio Sigit Prabowo, menurut saya Presiden Prabowo bisa membatalkan SK pensiun Ahmad Doviri dan membatalkan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan itu. Dilanjutkan, diaktifkan kembali menjadi polisi aktif, Jenderal bintang 4-nya juga bukan kehormatan, menjadi Kapolri sampai usia 60 tahun. Kalau memang situasinya mengharuskan seperti itu, karena perlawanannya sudah sangat kencang, 52 orang. Ini kan seperti Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Letkol Untung dulu. Tiba-tiba menyebutkan nama orang segala macam, itu artinya melawan Presiden Soekarno dan mengatakan bahwa Presiden sudah nggak ada lagi. Nah, artinya kemudian belakangan orang-orang itu merasa bahwa saya tidak dimintai pendapat
tahu-tahu nama saya disebutkan aja di situ. Nah, jangan-jangan ini nanti 52 orang itu juga kalau ada keputusan yang berani dari presiden, dia juga bilang akan begitu. Karena nanti mereka akan dicap sebagai bagian dari kelompoknya Listio Sigit Prabowo. Itu yang saya bilang tantangan dan kritik di dalam tata kelola dan pengawasan program, termasuk pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, kepolisian. Tidak cukup menurut saya dia diawasi oleh Kompolnas yang cenderung malah menjadi pembela polisi, pembela kesalahan. Harusnya kan keras tahun 2022 menurut saya. Ada 3 persoalan yang sangat serius. 2 elit polisi, Freddy Sambo, Teddy Minahasa, plus kasus kejuruhan itu. Ya berarti kan melibatkan Kapolda. Seharusnya Listio Sigit Prabowo itu harusnya dicopot. Tapi memang kita tidak bisa berharap dari Jokowi. Karena dia bisa dibilang memang adalah perpanjangan tangan Jokowi di kepolisian. Karena itu bagi saya aneh tidak ada reposisi di tubuh kepolisian. Makanya Prabowo tidak boleh menunda-nunda lagi. Ini momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto harus juga dia membuat sebuah kebijakan yang jangan sampai mengkhawatirkan kita semua pihak bahwa Prabowo itu tidak mampu mengendalikan beberapa organisasi termasuk kepolisian maupun kejaksaan misalnya. Kok sampai sekarang misalnya Sylvester Matutina itu tidak bisa ditangkap kejaksaan? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Copot aja Jaksa Agung kalau emang nggak bisa. Oh, iya. Masa urusan begitu nggak bisa? Masalah sepele ya? Iya, apalagi sekarang Kejaksaan Agung di dalam penanganan melawan mafia tanah, mafia tambang, mafia Sumber daya alam. Iya, segala macam itu sudah di backup TNI. Kok ini aja urusan satu manusia ini nggak bisa? Ini ada apa? Iya. Apakah memang dia dilindungi oleh sebuah kelompok? Nggak bisa. Harus dikasih waktu ini. Udah 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang begini aja Anda nggak bisa urus. Menurut saya sarankan Kapolri, Jaksa Agung diganti kalau memang nggak mampu membenahi. Gitu. Berarti menurut Bung Slamet, Iya. yang perlu dievaluasi secara total ini adalah bidang-bidang penegakan hukum ya, karena kepolisian, kejaksaan ya. Iya betul. Ya termasuk KPK menurut saya. Oke. Kalau KPK memang tidak bisa sesuai harapan, artinya karena dilantik oleh presiden yang lama, ya presiden bisa kemudian menganulir. Iya menganulir Membentuk seperti itu. Iya. pansel baru lagi. Ya. Jadi komunikasi publik dan persepsi publik nggak salah kalau kemudian ada muncul bahwa Prabowo tidak bisa mengendalikan beberapa lembaga, termasuk kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Nah, begitu juga isu politik seputar legitimasi dan posisi dalam hal ini Wakil Presiden Gibran. Oke. Ini menjadi masalah ya di pemerintah. Masalah. Karena memang betul-betul Yang dulu, berarti Bung Slamet melihat bahwa dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo, posisi Wapres ini yang menjadi salah satu ganjalan secara politik. Karena gini, ini Wapres yang kapasitasnya bukan kapasitas nasional. Nol. Gibran menghadapi keraguan-raguan, dia tidak bisa menunjukkan kapabilitasnya. Kritik terhadap Gibran kan betul-betul apa yang dia lakukan betul-betul seperti ekspektasi publik. Ini memang anak yang lahir dari kekuasaan politik dinasti, sehingga dia tidak pernah bisa membuktikan dirinya masuk di kancah nasional. Nah ini tentu saja mengandung resistensi politik dan juga opini publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, terutama posisi Wapres. Kritiknya misalnya selain kritik terhadap demonstrasi kemarin tunjangan DPR misalnya, kan juga ada keluhan
buruknya komunikasi publik yang dilakukan elit pemerintahan. Elit pemerintahan ya termasuk di dalam hal ini adalah wakil presiden. Tidak mampu kemudian dia berbicara, merespon pertanyaan-pertanyaan publik. Tidak mampu merespon bagaimana kalau terjadi ketidakstabilan politik agar tetap terjaga. Nggak mampu bicara tentang hal-hal yang tinggi sekali, tidak mampu. Jadi ini menarik, jadi kita bicara tentang posisi dan nasib Wapres Gibran setelah 1 tahun ini. Menurut saya kontroversi dan kritik dengan gaya komunikasi publiknya, seperti misalnya video monolog itu kan, dinilai tidak cukup konkret dan terlalu umum. Nah sekarang tidak dilakukan lagi kan, monolog itu mana, nggak ada. Jadi selalu satu-satu terus hilang. Seperti misalnya lapor Mas Wapres, hilang lagi. Nah inilah menurut saya Gibran harus bisa menunjukkan hasil kerja konkretnya. Nah di dalam 1 tahun ini kita tidak bisa melihat kerja konkretnya apa, kemampuan dalam menangani isu-isu besar agar persepsi publik tidak negatif terhadap diri, nggak mampu. Ya persepsi publik terhadap Gibran ya jadi betul-betul negatif. Orang sudah melihat Gibran secara skeptis gitu, skeptis untuk bisa berubah. Ini nggak akan bisa berubah. Jadi tantangan masa depan kita setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo, yaitu antara lain di istana posisi Gibran itu layak nggak dia dilanjutkan? Bagi publik kan begitu. Jika Gibran bisa mengambil peran aktif, oke lah. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Jadi dia tidak bisa mengukuhkan kredibilitasnya walaupun sudah hampir 12 tahun pemerintahan. Nah, soal popularitas tadi yang 83%, itu karena publik melihat Prabowo. Bukan Gibran. Bukan Gibran. Jadi Wapres dalam pemerintahan secara umum menurut saya tidak mendapatkan dukungan publik. Dan tidak ada keuntungan yang didapat Prabowo dengan posisi Gibran ini. Jadi ini tantangan bagi Presiden Prabowo. Lu mau ngelanjutin dengan Gibran atau enggak? Oke, berarti kalau begitu Bung Slamet melihat bahwa Gibran ini justru menjadi problem terbesar dalam pemerintahan Pak Prabowo ya? Iya betul. Dia semacam jadi sandungan ya? Betul. Oleh karena itu, kalau menurut kacamata Bung Slamet nih sebagai pakar komunikasi politik dan militer, apakah memang sebaiknya selama ini kan udah banyak tuh permintaan-permintaan baik dari purnawirawan maupun dari masyarakat sipil untuk memaksulkan Gibran agar ini segera dilanjutkan? Nah, jadi begini, ini kebetulan dia tidak punya basis partai politik. Nggak punya basis partai politik kan? Siapa? Bukan Gibran. Oke. Dia bukan orang PDIP. PSI. Ya, paling nggak PSI, walaupun malu-malu kan. Belum ada kartu anggotanya. Nah, ini membuat citranya dia dan dukungan komunikasi terhadap dia akan lemah dari partai politik. Jadi sebenarnya partai politik kalau dia mau kompak di DPR, selesai nih barang. Jadi menurut Bung Slamet, sebenarnya partai politik yang ada di parlemen, di DPR, itu dengan mudah sebenarnya memaksulkan Gibran kalau mereka punya political will. Betul. Nah, tapi kan persoalannya kalau ingin memakzulkan Gibran, misalnya kayak Golkar, Gerindra dan lain-lain, gue dapat apa? Kalau gue nggak dapat apa-apa, ngapain juga? Kan selalu begitu politik berhitungnya. Jadi tarik-menariknya di situ. Tarik-menariknya di situ. Kalau keuntungan lebih banyak buat partai ini, ngapain gue? Nah kan gitu. Betapa rumitnya karena kepentingan politiknya berbeda-beda. Jadi ketidakjelasan peran wakil presiden di dalam pemerintahan kita nggak pernah ada sebelumnya sejak era Muhammad Hatta sampai era Ma'ruf Amin, nggak ada yang seburuk ini kritik begitu besar terhadap wakil presiden. Jadi jangan alih-alih kita bicara tentang yang lebih struktural, soal anggaran, soal birokrasi, implementasi program, ya jauhlah kita bisa berharap dari dia. Jadi ini menurut saya posisi Gibran itu menyulitkan Presiden Prabowo Subianto.
bisa dibilang hanya pelengkap dan bukan pengambil keputusan utama. Oke, jabatan lu wapres, tapi betul-betul hanya pelengkap, bukan cuma ban serep pelengkap aja. Jadi kekuatan terbesar pemerintahan ini adalah justru kemampuan dan harapan lewat figur Prabowo dengan program-program sosial yang sangat populer dan dukungan publik yang besar. Di sisi lain, Gibran itu masih dalam tahap pembuktian. Pembuktian selama setahun ini nggak ada. Jadi tetap saja. Nilainya tetap nol ya? Selama nilainya setahun. tetap nol. Nggak ada peningkatan? Nggak ada. Jadi kritik terhadap dia harusnya ditangani oleh Prabowo secara baik dengan apa tadi? Tata kelola pemerintahan, dan karena ini reputasinya akan juga menjadi tabungan Prabowo jadi tergerus dengan adanya Gibran ini. Oke, berarti Bung Slamet mau katakan kalau Gibran tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan nanti misalnya ada evaluasi tahun kedua, ketiga itu semakin buruk. Iya, semakin buruk. Nah, kan ini berlawanan dengan isu yang beredar waktu itu bahwa Presiden yang kita khawatirkan ya, Presiden Prabowo kemungkinan akan memerintah selama 1-2 tahun aja. Nah itu kan, berarti kita harus pahami bahwa kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo, maka Gibran yang naik. Secara konstitusi kan begitu. Nah ini spekulasi politik yang berkembang ini perlu kita cermati, kita analisis. Untuk menganalisisnya secara lebih objektif, saya kira kita harus lihat juga landasan konstitusi jelas bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, presiden tidak bisa di sini mengundurkan diri begitu saja tanpa alasan yang jelas, misal kesehatan, tekanan politik ekstrim, dan pelanggaran hukum. Jadi pergantian presiden di tengah jalan hanya bisa terjadi kalau mengundurkan diri secara sukarela, meninggal dunia, dinyatakan tidak mampu secara fisik atau mental oleh MPR, dan pemakzulan oleh DPR dan MPR. Kalau itu melakukan pelanggaran berat, ya termasuk kepada wakil presiden, kan begitu. Jadi secara formal konstitusional pergantian presiden tidak bisa dirancang begitu saja. Nah, jadi kita sekarang harus lihat motivasi politik dari isu bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan berkuasa hanya 1-2 tahun saja. Jadi kemungkinan isu ini dilontarkan oleh geng Solo ya? Ya bisa jadi, kan isu ini kemudian orang langsung melihat ke Jokowi bahwa dia ingin menjaga pengaruh politiknya di dalam lanskap elit penguasa, bahwa setelah lengser dari kursi presiden dia tetap menjadi elit yang harus diperhitungkan, kendati tidak punya partai politik atau malu-malu sebagai pembina PSI. Nah, Gibran ini, mengapa Jokowi masih berada di elit? Karena Gibran ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi di pemerintah. Namanya aja Gibran, tapi sesungguhnya yang duduk di kursi itu adalah Jokowi. Nah, jika Prabowo mundur lebih awal, kan Gibran otomatis akan naik sebagai presiden. Dan itu otomatis tanpa pemilu loh kan. Seperti Mega menggantikan Gus Dur. Itu yang bahayanya di situ. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat Prabowo menurut saya orang yang tidak bisa ditekan secara politik. Bung Slamet, saya mau tanya, kenapa sampai hari ini tidak satupun partai politik yang ada di parlemen, even itu yang boleh kita identifikasi sebagai oposisi kayak PDIP, tidak berani mengajukan usulan pemaksulan terhadap Gibran? Saya kira pertama mereka, terutama ketua umum partainya, itu kartunya tersandra oleh Jokowi. Tapi kan Jokowi sekarang sudah tidak presiden. Iya, artinya
seperti tadi bilang kan, ternyata kepolisian aja masih punya link. Masih dipegang oleh Ya, Jokowi? masih dipegang ya, melalui Listio Sigit Prabowo. Kemudian Jaksa Agung untuk menangkap orangnya Jokowi aja nggak bisa. Berarti Jokowi masih punya pengaruh di kejaksaan sama kepolisian? Iya, artinya partai politik juga menghitung itu. Berarti selama dua penegak hukum itu belum diganti, termasuk KPK, dia merasa bahwa saya belum bisa berbuat apa-apa. Karena pengaruh Jokowi? Iya, karena jerat itu ada di tangan 3 penegak hukum itu. Jadi mereka tentu akan memperhitungkan kekuatan dan dinamika internal di dalam pemerintahan. Contohnya itu tadi, Prabowo belum bisa lepas penuhnya dari bayang-bayang Jokowi misalnya. Karena apa? Betul-betul Prabowo juga menghitung usianya kan. Usianya sekarang sebentar lagi usianya 74 tahun nih. Sebentar lagi mau ulang tahun ini kan. Tapi yang membuat kita... Tapi jangan dulu Bung Slamet. Iya. Tapi bukankah, mungkin saya salah ya, tolong luruskan. Bukankah justru kalau saya lihat posisi Jokowi sekarang ini, akhir-akhir ini sudah mulai melemah dengan isu ijazah dan lain sebagainya ya. Kemudian kita bisa lihat kemarin Jokowi sampai mulai datang menghadap tuh di Kartanegara. Biasanya kan Pak Prabowo yang datang menghadap ke Solo. Bukankah ini salah satu bentuk bahwa posisi Jokowi itu sudah mulai terjepit, sudah mulai melemah sehingga dia mulai merapatkan dirinya ke Pak Prabowo, tanda petik minta perlindungan dan dukungan. Nah, saya lihat begini, pelan-pelan jaringan militer itu sudah dikuasai oleh Prabowo. Kan gitu. Jaringan militer nih. Walaupun panglimanya masih orangnya Jokowi. Iya, tapi dia cepat bertransformasi kan. Cepat bertransformasi ke Prabowo. Karena langsung merapat ke Prabowo. Iya, karena sejak letnan sampai kapten ada irisan dengan Presiden Prabowo. Ketika tim Raja Wali ke Timur Timur, kemudian menjadi pasukan komando. Di situ ada interaksi antara Agus Subianto dengan Prabowo Subianto. Dan itu tidak terjadi pada Listio Sigit Prabowo. Jadi FOM. Nah, kemudian... Jadi dia bisa berubah ya? Iya. Kan yang menarik adalah Jokowi tidak lagi full menguasai jaringan politik. Oke lah, jaringan hukum nih persoalannya. Hukum yang dia kuasai? Jaringan hukum masih dikuasai menurut saya. Jokowi? Oleh Jokowi. Nah, jaringan politik pelan-pelan sudah tergerus. Jaringan ekonomi menurut saya pelan-pelan dipotong nih oleh Prabowo. Kalau jaringan militer, Prabowo relatif sudah menguasai. Nah, untuk memimpin negara dalam waktu dekat, kalau misalnya Gibran coba masuk, nggak bisa. Karena itu tadi, butuh jaringan militer yang kuat, politik yang kuat, hukum ekonomi yang kuat. Politik itu sekarang kan dikuasai secara parlemen, dikuasai 80% oleh Prabowo. Nah, hubungan Prabowo dengan PDIP juga relatif bagus. Nah, ini yang membuat Jokowi menurut saya sudah ketar-ketir dengan kedatangan Kertanegara itu. Biasanya kan Prabowo yang mengunjungi Solo, atau kalaupun pertemuan adanya di Bogor, di Sentul ya, Hambalang itu. Nah, ini kan tidak. Jadi memang menurut saya Jokowi sudah merasa bahwa dia semakin lemah sehingga butuh dukungan kepada Prabowo. Itu kan artinya menghadap, minta bertemu. Minta dilindungi ya? Iya, jadi inisiatif pertemuan menurut saya adanya di Jokowi. Kemudian datang di situ. Kalau memang betul Pak Prabowo sudah menguasai kan tadi militer, kemudian politik, walaupun hukum masih dikuasai oleh Jokowi, tapi politik udah dikuasai oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo tidak memakai misalnya Gerindra untuk mulai mewacanakan atau mengusulkan tentang pemaksulan Gibran di parlemen? Saya kira Gerindra itu merasa bahwa di koalisi pemerintahannya kan ada partai politik yang sangat gesit, Golkar. Nah, seperti saya bilang tadi,
Golkar kalau kemudian misalnya merasa bahwa keuntungannya lebih banyak ke Gerindra daripada ke dia nggak mau. dia nggak mau dong. Nah, jadi dia betul-betul berhitung. Coba Bung Abraham bayangkan kalau kemudian Golkar keluar dari koalisi itu, kemudian merapat ke PDIP. Artinya 80% yang dipegang oleh Prabowo tergerus menjadi tinggal berapa? Kurangi 20. Tinggal 60. 60 itu rawan. Belum lagi partai-partai seperti Nasdem, kemudian PKB, PKS yang bukan koalisi pada saat Pilpres, keluar selesai itu Gerindra. Nah, jadi Gerindra juga menghitung tidak mau menjadi inisiatif gitu, inisiator di dalam memakzulkan Gibran. Menurut saya gitu. Nah, jadi dia betul-betul hitung soal persepsi kudeta politik ini. Ya, ini kan kudeta politik yang halus. Mereka tidak ingin ini mencederai demokrasi. Ya, jadi harus betul-betul potensi resistensi dan juga elit politik Prabowo itu selalu menjaga stabilitas. Jadi dia tidak ingin kemudian ini menimbulkan guncangan karena 10 tahun Presiden Jokowi dengan dipotong setahun sekarang itu kekuatannya masih kuat. Berbeda kalau sudah 2,5 tahun. Itu udah 2,5 tahun. Udah melemah. Itu sangat lemah sekali menurut saya. Jadi dari sisi politik, analisis politik, faktor-faktor kemungkinan ya, misalnya Prabowo melihat kondisi kesehatan dia. Prabowo akan menjabat penuh selama 5 tahun, menurut saya kemungkinannya tinggi sekali. Dia akan penuh. Ya. Kemudian lalu Prabowo akan menyerahkan kekuasaan kepada Gibran, menurut saya itu spekulasi dan berisiko tinggi sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau Gibran akan sampai 2009, nah itu juga nggak tinggi, Bung. Tapi sedang aja kalau kita lihat kemungkinannya. Kemungkinan apakah Gibran akan sampai 5 tahun? Sedang. Kemungkinan sedang itu artinya bisa sampai 5 tahun, bisa juga enggak. Bisa dimaksulkan di tengah jalan. Bisa melihat rekam jejaknya. Jadi catatan tambahannya adalah karena Jokowi masih punya pengaruh yang cukup signifikan. Kalau misalnya, tapi kan tidak bisa berharap Jokowi akan rujuk dengan PDIP. Nggak mungkin tuh. Bagi PDIP apalagi orang seperti Mega nggak ada. Kecuali dia minta maaf secara terbuka, mengakui kesalahannya dan lain-lain. Dan saya kira Megawati memaafkan iya, tapi kemudian mengampuni tidak. Ada perhitungan politik. Nah, jadi elit-elit partai di Gerindra, di Golkar, saya kira juga tidak akan membiarkan kekuasaan digeser dari Prabowo kepada keluarga Jokowi. Nggak akan mau tuh. Mereka kalau kemudian yang mengganti Gibran, misalnya Gibran dimakzulkan bukan dari Golkar, ya Golkar juga mikir, ya kalau bukan saya yang ganti, nggak mau lah saya. Kira-kira. Jadi itu yang jadi betul. Kendala-kendala ya. Jadi memang konsensus elit pasti diperhitungkan oleh Prabowo. Jadi politik betul-betul. Gue dapat apa dari kebijakan, alasan yang sangat kuat untuk mengganti Gibran di tengah jalan, kalau nggak ada keuntungan buat partai-partai politik, nggak. Misalnya, oke lah saya nggak jadi wapres misalnya, tapi saya harus mimpin kementerian sekian banyak, gitu. Itu betul-betul politik kalkulasinya kedudukan itu. Jadi misalnya nggak ada spekulasi, misalnya PDIP mengusulkan, terus PDIP dikasih posisi wapres, atau Demokrat mengusulkan dikasih posisi wapres AHY gitu. Nggak ada spekulasi begitu. Nggak ada. Saya kira Prabowo juga nggak akan. Kan pasti dari koalisi. Kalau dari koalisi berarti siapa? Gerindra,
Golkar, kemudian Demokrat. Oke. Apa iya Prabowo mau menyerahkan ke AHY Demokrat? Golkar akan mencak-mencak, lu partai kecil. Oh, gitu Lu ya? cuma 7%, ya kan? Gue pemenang pemilu legislatif. Saya yang lebih berhak. Saya lebih berhak. Oke. Nah, gitu. Jadi itu yang susah ya. Iya, jadi kemungkinan Kalau PKB, PKB, Caimin kan orang ambisius tuh. lu penumpang gelap, ya kan gitu kan? Iya, iya. Lu penumpang gelap baru masuk, jadi gitu. nggak ada Susah. tempat, jadi susah. Jadi kemungkinannya cuma Golkar menurut saya. Tapi kan nggak mungkin Bahlil menjadi wakil presiden. Iya, saya kira dinamika politiknya juga di Golkar. Penolakannya lebih tinggi. Iya, Ya? jadi Golkar itu sangat cair sekali. Kemungkinan akan terjadi munaslup di Golkar tuh 50-50. Sampai sekarang. Perbandingannya selalu begitu. Oke, Bung Slamet, ada yang menarik nih. Setelah 1 tahun kita lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo sering mengadakan rapat mendadak Iya. di rumahnya ya, dan tidak semua menteri yang dipanggil. Persis. Ya kan? Kemarin pernah di Hambalang, kemudian pernah di Kartanegara, cuman sebagian kecil menteri yang dipanggil. Panglima juga kelihatan nggak dilibatkan, yang dipanggil wakil panglima. Ini fenomena apa nih, Bung Slamet? Apakah menteri-menteri yang dipanggil dalam rapat itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Prabowo? Iya. Ataukah Pak Prabowo sudah mulai menarik jarak nih? Sudah tidak memberikan kesempatan menteri-menteri orangnya Jokowi itu hadir di rapat-rapat strategis Pak Prabowo? Iya. Jadi kan Prabowo menurut saya begini. Lu minta gua kasih. Lu minta apa gua kasih gitu. Tapi kemudian aksesnya nggak dikasih. Ini artinya menteri-menteri atau pejabat tinggi negara yang diberikan akses Ke Pak Prabowo ke langsung? Prabowo. Yang diundang itu Iya. ya? Kan cuma sebagian kecil ya? Iya, kalau dulu sepertinya orang yang saya baca ya di era Jokowi, untuk bertemu Presiden Jokowi, dia hubungi sekretaris kabinet Pramono ya, Iya. Anung Atau Pratikno? atau Pratikno, sekretaris negara. Sekarang enggak. Tidak ada pertemuan misalnya menteri ini ketemu Prabowo, menteri ini nggak ada tuh yang kita baca. Ya. Jadi selalu Bersamaan. adalah kecil, dia punya tim kecil. Oke. Jadi kabinet boleh gemuk, tapi sesungguhnya kabinet itu fungsinya hanya beberapa orang yang dipercaya. Jadi menurut saya Prabowo itu butuh trust, butuh orang kepercayaan. Jadi dia hanya mempercayai pada tim kecil itu sesungguhnya. Menteri-menteri tertentu saja ya? Ya, termasuk bukan cuma menteri tapi pejabat setingkat menteri. Misalnya Kabin, Kepala Bin, Iya, Wakil iya. Panglima. Iya. Kan menarik. Kenapa bukan Panglima? Ya, misalnya seperti itu. Berarti pelan-pelan yang punya irisan dengan penguasa lama sudah dibikin garis demarkasi. Oke. Bung Slamet, Iya. kalau kita lihat ini kan udah setahun nih, Pak Prabowo sudah memperlihatkan bahwa yang kadang-kadang diundang itu adalah menteri-menteri kepercayaannya saja, tidak semua. Apakah dalam setahun pemerintahnya ini, Pak Slamet Ginting meyakini akan ada reshuffle, dan yang terkena reshuffle adalah orang-orang Jokowi? Ya, saya meyakini itu bahwa sudah waktunya dia, misalnya ketika Budi Ari, ya kan, itu kan menunjukkan udah nggak bisa dibohongi setelah lengser, semuanya yang dilengserkan itu menghadap ke Solo kan. Jadi kita nggak usah berspekulasi, justru dia menunjukkan jati dirinya Bahwa dia orangnya Jokowi? bahwa dia orang Jokowi. Karena setelah lengser menghadap ke Jokowi, Iya. bukan menghadap ke Pak Prabowo. Iya, harusnya menurut saya logikanya sopan santun politik menurut Iya, saya. dia harus menghadap ke Pak Prabowo, pamit Iya, ya. pamit segala macam, nggak perlu menghamba ke Jokowi. Iya, ke induk semang yang lama begitu. Jadi menurut saya pelan-pelan setahun ini ada alasan bagi Prabowo, orang-orang yang tidak firm itu akan dilengserkan. Berarti ini akan masuk kepada reshuffle yang keempat. Ada alasan mengganti elit militer, elit kepolisian, elit kejaksaan,
dan juga elit di lembaga-lembaga tinggi negara setingkat dengan menteri. Baru saja di Kejaksaan Agung terjadi rotasi mutasi untuk jabatan kajati-kajati. Nah ini menurut saya juga sudah step termasuk pergantian di lingkungan kepolisian. Sampai saat ini Prabowo menurut saya dia melihat cara berpikirnya Listio Sigit Prabowo. Prabowo itu selalu akan menaikkan orang yang dikenalnya. Ketika orang yang dikenalnya tidak masuk, berarti dia mengatakan bahwa ini orang sedang melawan saya. Orang saya kok tidak diberikan tempat. Nah, kira-kira begitu. Jadi makanya apakah calon Kapolri itu ada di lingkungan Mabes Polri? Menurut saya enggak. Jadi justru elit yang tidak ada, kemungkinan yang tidak ada di dalam struktur Mabes Polri, tapi di tempat lain. Entah itu Polda, entah apa gitu. Sama ketika Pak SBY tiba-tiba mengangkat Pak Timur Pradopo jadi Kapolri ya. Orang yang tidak ada di pusaran elit dari Kapolda Metro langsung ya. Kira-kira begitu ya. Hanya dalam tempo 2 hari kan. Artinya dia menjadi, kalau nggak salah, menjadi Kabaharkam, kemudian tiba-tiba besoknya hanya sehari 2 hari naik. Kemungkinan itu akan dilakukan Presiden Prabowo akan melakukan hal itu. Akan mengambil dari lingkaran yang bukan pejabat di Mabes Polri, tapi di tempat lain, lalu dijadikan bintang 3, dilantik. Kemungkinan begitu. Oke, Bung Slamet, apa yang terpenting dari evaluasi ini? Ya tentu Prabowo jangan terlalu melambung tinggi dengan tingkat kepercayaan publik yang 83%. Karena tabungan Prabowo itu akan tergerus dengan figur wapres yang tidak bisa mencerminkan kapabilitasnya. Dan publik akan melihat bahwa ini adalah sentimen negatif terhadap Gibran itu tidak akan berkurang, malah semakin bertambah sentimen negatifnya kepada Gibran. Kalau selama setahun ini semua persoalan Gibran itu dilucuti, setelah 1 tahun ini akan lebih banyak lagi publik melucuti Gibran dari segala segi menurut saya. Dan itu wajar, karena publik melihat, lu digaji dari pajak gua, jadi gua berhak punya pejabat yang mumpuni, kan kira-kira begitu. Jadi berarti menurut Bung Slamet bahwa sebaiknya Pak Prabowo segera memikirkan untuk mengganti wapresnya agar supaya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu tetap bertahan tinggi. Iya, tapi kan tidak mudah mengganti karena ada kalkulasi itu tadi. Tapi paling tidak wacana itu harus dihidupkan. Wacana itu tetap harus ada. Saya kira juga partai politik terutama di tengah jalan di pemerintahan sekitar 2,5 tahun itu nanti akan menghitung. Saya kira begitu. Salah satu yang di dalam pertarungan demo Agustus kemarin adalah mendegradasi, mendelegitimasi parlemen DPR supaya kemudian dia membenahi diri, jangan kemudian melucuti Gibran. Kan kira-kira gitu. Jadi sana diserang dulu juga, di sana serang supaya dia tidak melucuti ini. Saya kira strategi perspektif politik seperti itu juga wajar. Di tengah juga ada persaingan di antara partai politik di parlemen. Oke. Terima kasih Bung Slamet, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.